yang sudah meluangkan waktunya. Oke. Sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti pembelajaran matematika bersama Marsy Ajar ya. Sebelumnya kakak mau perkenalan diri dulu. Nama kakak Kak Fajri Elang. Kalian bisa panggil Kak Fajri atau Kak Elang, terserah kalian ya. Kakak di sini masih kuliah ya, semester akhir di jurusan Pendidikan Matematika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kombinatorika dan peluang. jadi nggak hanya peluang doang ya. Tadi kakak waktu itu sempat salah masukin topik di Discord. Jadi bukan hanya peluang, karena kalau peluang itu materi SMP. Kalau di SMA itu ada tambahan lagi yang namanya kombinatorika. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Oke, langsung kita mulai saja pembelajaran kali ini dengan tema kombinatorika dan peluang. Oke, sebelumnya kalian pasti sudah mempelajari tentang materi peluang di SMP ya, SMP kelas 8 ataupun kelas 9 gitu. Biasanya yang keluar dalam materi peluang itu pertama-tama adalah dadu, terutama dadu yang 1 sampai 6, lalu ada kartu bridge atau kartu remi yang ada hati, terus ada wajik, ada skop, dan juga ada keriting. Nah, itu basic lah, yang sangat basic dalam materi peluang. Yang biasa kita tinjau dalam sebuah materi peluang itu adalah kartu dan juga dadu. Nah, di materi ini itu kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai peluang. Jadi, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, oke. Nah, apa saja yang akan dibahas mengenai dari peluang ini dan kombinatorika ini? Yang pertama adalah kaidah pencacahan dan juga faktorial. Lalu ada permutasi, lalu ada kombinasi, lalu ada peluang suatu kejadian. Nah, yang tadi kita bahas itu. Nah, yang terakhir yaitu peluang kejadian majemuk. Jadi, yang biasa kita pelajari pada waktu SMP adalah peluang kejadian sederhana, yang biasanya hanya terjadi pada satu kejadian tertentu saja. Sedangkan di SMA, itu kita akan membahas mengenai peluang kejadian majemuk juga. Jadi ada bagaimana kita melihat berbagai kejadian, lebih dari satu kejadian, lalu kita hitung berapa peluangnya atau berapa banyak cara yang memungkinkan seperti itu. Oke, kita next slide ya. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu kaidah pencacahan. Nah, bisa dibaca di sini definisi dan konsep. Yang pertama, jika dalam sebuah kejadian atau suatu kejadian pertama dapat diselesaikan dengan P cara berbeda, dan kejadian berikutnya dapat diselesaikan dengan Q cara berbeda, dan seterusnya. Maka seluruh kejadian tersebut dapat diselesaikan dengan cara P dikalikan Q dikalikan titik-titik secara. Nah, kaidah pencacahan dalam sumber lain disebut juga sebagai kaidah perkalian, seperti itu. Nah, di sini ada contoh nih. Contohnya adalah Doni diundang untuk menghadiri sebuah pesta. Dan Doni perlu mengenakan pakaian terbaiknya. Nah, Doni di sini memiliki 3 baju, 2 celana, dan 4 sepatu yang dapat digunakan untuk ke pesta. Berapa banyak cara yang dapat digunakan oleh Doni untuk berpakaian dalam rangka menghadiri pesta tersebut? Nah, secara logis ya tidak mungkin kan Doni menggunakan 3 baju, 2 celana, dan 4 sepatu secara sekaligus gitu kan, double gitu kan, itu tidak mungkin gitu. Sehingga Doni harus memilih ada pola tertentu gitu. Dia harus menggunakan baju apa, celana apa, dan sepatu apa yang akan digunakan untuk pesta. Karena dia memiliki lebih dari satu baju, satu pakaian maksudnya, baju, celana, dan sepatu, maka pasti dia akan memiliki banyak sekali pola-pola kemungkinan yang akan digunakan untuk menghadiri pesta tersebut. Nah, karena ini disebut kaidah perkalian, nah, maka tinggal kita kalikan saja. 3 dikalikan 2 dikalikan 4 sama dengan 24 cara. Kejadian pertama yang mana? Kan ini ada kejadian pertama. Nah, kejadian pertama adalah baju. Ketika Doni memiliki 3 baju. Lalu kejadian kedua ada 2 celana. Lalu kejadian ketiga ada 4 sepatu. Sehingga kita kalikan masing-masing kejadian tersebut, cara-caranya, maka kita dapatkan 24 cara. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu terkait kaidah pencacahan?
Oke, tidak ada ya. Sepertinya masih mudah untuk yang basicnya ya bagi yang pertama-pertama. Oke, kita next. Mana ini? Nah, di sini ada contoh lain. Ini yang mulai agak kompleks ya. Nah, di sini ada contoh yaitu dari angka 2, 3, 4, 5, dan 6 akan dibentuk bilangan yang terdiri dari 3 angka berbeda. Artinya angka-angka di sini tidak boleh diulang. Misalnya tidak boleh 666. Nah, itu nggak boleh tuh. Karena itu merupakan angka yang berulang. Sedangkan di sini syaratnya adalah 3 angka yang berbeda. Nah, berapa banyak bilangan genap yang terbentuk? Nah, jadi cara yang digunakan sama, yaitu kaidah perkalian. Namun di sini ada syarat-syarat tertentu. Oleh karena itu, ketika menjawab soal-soal yang angka seperti ini, menebak angka gitu, berapa banyak angka yang terbentuk, maka saran kakak gunakan yang satuan. Jadi cari dulu satuan gitu. Perhatikan dulu satuan. Nah, dari kolom ketiga. Nah, karena syaratnya adalah bilangan genap, kita coret dulu ya. Nah, bilangan genap. Nah, bilangan genap dan ganjil ini kan terbentuknya itu dari satuan gitu. Misalnya 21, 343. Nah, itu adalah bilangan ganjil gitu. Jadi bilangan ganjil atau genap itu ditentukan dari satuannya gitu. Maka diperhatikan adalah isi kolom ketiga terlebih dahulu. Nah, kita lihat di sini di kolom ketiga yaitu kolom satuan. Nah, ada 3 angka. 3 angka yang dapat mengisi kolom satuan, yaitu angka 2, angka 4, dan juga angka 6. Karena dia genap ya. Sehingga ada 3 di bagian satuan. Lalu kita loncat ke bagian kedua, yaitu kolom puluhan. Nah, karena satu angka sudah digunakan pada kolom satuan, maka angka yang tersisa pada kolom puluhan adalah 4. Nah, sampai sini yang mau tanyain dulu, kenapa ini bisa 4 puluhan? Oke, tidak ada ya. Oke, kita lanjut. Yang puluhan itu ada 4 karena satu angka genap itu sudah dipakai. Misalkan kakak ambil angka 4. Jadi kan tinggal 4 angka tuh, tinggal 2, 3, 5, dan 6 untuk mengisi kolom puluhan. Untuk mengisi kolom ratusan, untuk mengisi kolom ratusan, karena 2 angka sudah digunakan, misalkan kakak tadi menggunakan angka 2, maka 3 angka yang tersisa untuk mengisi kolom ratusan. Sehingga kita gunakan kaidah perkalian, yaitu 3 dikalikan 4 dan dikalikan 3. Hasilnya adalah 36. Jadi, ada 36 buah angka genap yang terbentuk dari bilangan 2, 3, 4, 5, dan 6. Dengan 3 angka berbeda, 3 digit ya. Angka ratusan gitu. Untuk contoh yang kedua, ada yang mau ditanyakan? Nah, ini suara kakak putus-putus nggak nih bisa di sana? Atau layarnya mungkin lelet atau bagaimana? Jelas, Kak. Jelas ya? Oke. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, langsung tanyakan saja, nggak apa-apa dipotong juga. Maksudnya biar kalian nggak harus nunggu terlalu lama. Mungkin kalian lupa kan, karena nunggu penjelasan kakak selesai. Jadi ya terlalu lama nunggu, jadi mungkin lupa. Jadi kalau mau tanya langsung tanya aja. Oke, kita lanjut jika tidak ada yang ditanyakan. Nah, langsung kita masuk ke yang ketiga yaitu faktorial. Definisi dan konsep. Nah, faktorial adalah hasil kali dari semua bilangan asli dan menurun secara berurutan dari n sampai dengan 1. Faktorial disimbolkan dengan tanda seru seperti itu. Jadi bentuk-bentuk faktorialnya adalah seperti ini konsepnya. 6 faktorial sama dengan n dikalikan n dikurang 1, dikalikan n dikurangi 2, dikalikan titik-titik, dikalikan 3, 2, dan 1. Jadi terus menurun perkaliannya seperti itu. Misalkan 5 faktorial, maka 5 itu dikalikan dengan bilangan sebelumnya ya, atau bilangan yang lebih rendah dari 5 sampai dengan 1. Dan syaratnya harus bilangan asli. Artinya tidak boleh 0 dan tidak boleh negatif. Artinya batas terakhirnya adalah 1. Jadi 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Sama dengan 120. Seperti itu. Sepertinya faktorial bukan hal yang sulit ya untuk dipahami.
Nah, bagaimana dengan operasi yang terdapat pada faktorial? Nah, misalnya ada pembagian faktorial. 12 faktorial dibagi 10 faktorial. Nah, cara cepatnya adalah kalian tidak perlu menjabarkan 12 faktorial sampai dengan 1. Begitu juga untuk 10 faktorial, kalian tidak perlu menjabarkan dari 10 sampai dengan 1. Jadi, yang kalian lakukan adalah, kita lihat dulu siapa faktor yang terbesar. Nah, yang terbesar kan 12. Nah, kita jabarkan saja yang 12 ini. Jadi, 12 faktorial adalah 12 kali 11 kali 10 sampai dengan 1. Nah, 10 sampai dengan 1 ini bisa kita persingkat atau kita rangkum jadi 10 faktorial saja. Baru 10 faktorial kita coret dengan yang bawah atau penyebutnya. Sehingga untuk mencari hasil pembagian dari 12 faktorial dibagi 10 faktorial, cukup kita ambil perkalian 12 kali 11. Sama dengan 132. Seperti itu. Jadi kalian tidak perlu capek-capek menjabarkan sampai 1, seperti yang 5 faktorial ini. Kalau misalkan angkanya terlalu besar. Contoh nih, misalkan 17, jangan, kebanyakan. 10 lagi. 10 faktorial dibagi 5 faktorial. Nah, jadi kalian tidak perlu menjabarkan sampai 10 sampai dengan 1. Kalian cukup jabarkan 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 oke. Baru dikali 5 faktorial. Udah sampai sini saja. Jadi kalian tidak perlu 5 sampai dengan 1. Lalu dibagi dengan 5 faktorial. Nah, karena sama, ini bisa kita coret. Nah, sehingga 10 faktorial dibagi 5 faktorial adalah 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6. Oke, hasilnya bisa kalian hitung di kalkulator ya jawabannya. Karena hasilnya sangat besar sekali. Nah, begitu juga untuk versi perkalian. Nah, kalau perkalian, kalian jabarkan dulu hasil dari perkalian 6 faktorial ini, lalu kalian jabarkan 3 faktorial, baru kalian kalikan. 6 faktorial kan ya sama aja kayak 6 dikalikan 5 faktorial ya. Jadi 720 dikali dengan 6, yaitu 3 faktorial ya, 3 kali 2 kali 1. Hasilnya adalah 4.320. Itu. Ada yang mau ditanyakan? Maaf Kak, masih nggak mengerti dari 720 kali 6. Oh, oke. Jadi banyak yang salah sangka, sebenarnya cara ini kakak jelaskan, karena banyak sekali yang salah sangka bahwa 6 faktorial dikali 3 faktorial itu sama dengan 9 faktorial. Jadi digabung aja gitu. Padahal kenyataannya tidak seperti itu gitu. Konsep perkalian faktorial itu adalah kalian jabarkan dulu perkalian dari 6 faktorial, baru kalian kalikan dengan 3 faktorial, seperti itu. 6 faktorial berapa? Misalkan 6 kali 5, oke, 6 kali 5 kali 4 kali 3, 3-nya kurang ya. Malah kayak 5. 3 kali 2 kali 1. Oke, jawabannya kan 720. 720. Nah, baru kalian jabarkan lagi 3 faktorial. 3 faktorial kan 3 kali 2 kali 1. Jadi 3 faktorial itu sama dengan 6. 3 faktorial 6. Nah, baru kalian kalikan 720 dikalikan 6. Hasilnya adalah 4.320. Bagaimana? Sudah jelas terkait dengan perkalian faktorial? Sudah Kak, makasih Kak. Oke, sama-sama. Jika ditanyakan lagi, boleh tadi seperti siapa tadi yang nanya itu nggak ngelihat. Ya, pokoknya tanyakan saja gitu. Jika ada yang belum dimengerti. Oke, kakak lanjut ya ke slide berikutnya. Nah, baru kita masuk ke materi baru yang mungkin kalian baru kenal. Mungkin kalau di sini ada yang kelas 12 mungkin sudah belajar. Tapi bagi yang mungkin masih kelas 11 atau mungkin kelas 10, karena kan dari berbagai macam ruang lingkup yang berbeda ya. Jadi kita sama-sama belajar. Nah, ini ada termasuk materi baru dari peluang atau kombinatorika, yaitu permutasi. Kakak jabarkan terlebih dahulu definisi dan konsep. Permutasi adalah susunan atau urutan dari n unsur berbeda tanpa pengulangan, artinya tidak ada yang sama nih.
dengan memperhatikan urutan. Nah, kakak kasih bold atau kakak tebalkan karena sering sekali banyak yang ketukar dengan materi berikutnya itu kombinasi. Jadi kalau permutasi itu urutan diperhatikan, urutan atau susunan seperti itu. Contoh nih, ranking. Misalkan kakak punya tiga siswa, kakak ranking 1, 2, dan 3. Kalau kakak tukar posisinya, itu akan menjadi urutan yang berbeda. Nah, itu yang dimaksud permutasi. Jadi urutan diperhatikan. Contoh lagi, es krim. Nah, es krim misalkan ada lapisan nih, es krim strawberry, vanila, dan coklat 3 tingkat. Nah, kalau kakak tukar posisinya, coklat di bawah, vanila, dan strawberry, itu akan jadi hal yang berbeda gitu. Itu adalah permutasi. Jadi ada urutan yang harus diperhatikan. Permutasi disimbolkan dengan P. Nah, jadi kalau teman kalian ada yang ngechat P itu artinya permutasi, permutasi, permutasi gitu ya. Ya, jadi simbolnya jangan lupa P ya untuk permutasi. Jenis-jenisnya ada banyak. Nah, permutasi ini ada golongannya, ada macam-macamnya, dan juga memiliki banyak sekali kasus yang soal-soal yang bervariasi gitu. Yang pertama ada permutasi dengan semua unsur. Nah, ini jarang keluar ya, karena sama saja dengan konsep faktorial biasa. Jadi di mana P n dengan n, maka permutasi n kepada n adalah n faktorial. Jadi ini tidak terlalu dipakai ya karena terlalu mudah. Nah, yang sering muncul adalah permutasi kedua dan seterusnya, yaitu permutasi dengan sebagian unsur, yaitu k unsur dari n unsur. N itu adalah unsur tersedia, artinya total. Populasi ya, kalau dalam statistik itu n itu adalah total. Sedangkan k itu adalah sampel atau yang dibutuhkan, sebagian lah. Jadi, permutasi n terhadap k itu adalah n faktorial dibagi dengan n dikurangi k faktorial dalam kurung nih ya. Jadi dikurangi dulu baru difaktorialkan, jangan kebalik. Dikurangi dulu baru difaktorialkan. Nah, contoh nih, kakak punya permutasi P 5 dan 3. Ini permutasi sebagian ya. Nah, permutasi sebagian itu adalah berarti n-nya kan adalah 5 karena total ya, yang lebih banyak pasti itu sebagai n. Nah, kita masukin ke atas. P sama dengan 5 faktorial dibagi dengan n dikurangi k. K-nya kan 3. Berarti 5 dikurangi 3 faktorial. Nah, kalian kurung dulu baru kalian faktorialkan. Nah, jadi 5 faktorial per berapa faktorial nih? 5 dikurangi 3. 2 faktorial ya. Jadi 5 dibagi 2, 5 faktorial dibagi 2 faktorial. Yang faktorial kan tadi 120 ya. 120 dibagi dengan 2. Sama dengan 6. 60, sorry. 60. Jadi permutasi 5 terhadap 3 adalah 60 gitu. Ada yang mau ditanyakan permutasi sebagian unsur? Oke, jika tidak ada, kita diam sebentar karena sudah ada azan ya.
Oke, kita lanjutkan ya. Jadi tadi kita sudah sampai permutasi dengan sebagian unsur. Jadi, kayak ada di chat nih, Kak, yang di samping P itu N-nya Kak, posisi N bebas Kak, kalau catatan N-nya di atas Kak. Oke. Kakak jawab dulu pertanyaan dari siapa ini tadi yang chat ini? Nabilah ya. Oke, Kakak jawab dulu pertanyaan dari Nabila Nurmala. Oke, posisinya bagaimana Kak? Nah, jadi ada dua jenis ya. Ada dua notasi. Nah, notasinya boleh seperti ini. Kok tidaknya lain? Ya. Tidak seperti ini dan juga ada posisi yang seperti ini. Bebas. Kalian mau pilih yang mana? Bisanya satu aja. Jadi ini sama dengan ya. Jadi kalian boleh pakai notasi yang seperti ini, boleh juga menggunakan notasi yang seperti ini, horizontal atau vertikal, bebas. Oke. Nah, tapi posisi N-nya itu harus selalu kalau yang kan notasinya gini ya, ada yang di atas, ada yang di samping sini, ada juga yang seperti ini. P, N, K. Nah, N itu selalu di kiri. Jadi ada banyak sekali notasi dari permutasi ini, cara menuliskannya atau penyimbolannya. Bisa seperti ini, bisa seperti horizontal, dan juga bisa vertikal. Tapi kalau yang ini juga N itu harus selalu di sebelah kiri. Baru K di sebelah kanan. Gitu. Oke, untuk Nabila Nurmala ya, sudah terjawab pertanyaannya. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu permutasi dengan unsur yang sama. Permutasi dengan unsur yang sama, itu maksudnya adalah ketika kalian menemukan sebuah unsur di mana unsur tersebut sama, maka gunakan rumus ini. Untuk lebih jelasnya nanti ada contohnya ya. Di mana ketika ini N1, N2, dan N3 ini adalah jumlah unsur yang sama. Misalkan unsur A, unsur B, dan unsur C. Nah, maka kalian masukkan di sini. Di mana P, N, N1, N2, N3 sama dengan N faktorial per N1 faktorial, N2 faktorial, N3 faktorial. Ini dikali ya, seperti yang cara si slide sebelumnya. Mana slide sebelumnya? Nah, yang ini ya, perkalian seperti ini ya, jadi dikalikan. Yang bawah, unsur-unsur yang sama. Lalu ada yang terakhir, yaitu permutasi siklis atau melingkar. Jadi dalam sebuah kasus, itu ada permutasi di mana susunannya itu adalah bentuknya lingkaran. Jadi ada cara tersendiri gitu. Kita nggak bisa menggunakan cara yang sebelumnya, melainkan kita gunakan cara tersendiri, yaitu N dikurangi 1 faktorial. Itu caranya. Ini lebih mudah ya kalau yang siklis ya. Karena cuma misalkan kalian duduk di meja bundar gitu, atau meja makan yang bentuknya lingkaran. Nah, untuk mencari tahu berapa banyak susunannya, itu kalian cukup gunakan N dikurangi 1 faktorial. Di mana N adalah jumlah peserta atau jumlah susunan yang terdapat pada meja tersebut gitu. Nah, ada contoh nih. Suatu stadion memiliki 6 pintu masuk. Jika 3 orang hendak masuk melalui pintu yang berbeda, 3 orang ini maksudnya ini kakak lupa tambahin ya. Jika 3 orang yang hendak memasuki tersebut menggunakan 3 pintu yang berbeda-beda, jadi mereka nggak masuk dari satu pintu, mereka masing-masing masuk dari pintu yang lain gitu. Maka banyaknya cara mereka masuk dari pintu yang berlainan adalah, sebelumnya kalian kan harus tahu dulu nih, apakah ini permutasi atau kombinasi gitu. Karena kalian kan misalkan nggak ngeliat gitu, kalian tutup ininya jawabannya gitu. Seandainya ini belum ada jawabannya gitu. Nah, kalian harus tahu dulu ini termasuknya permutasi apa kombinasi. Nah, kakak mau tanya dulu nih ke kalian. Misalkan ada 3 orang A, B, C. Nah, di kasus yang pertama, orang pertama masuknya ke pintu kedua, pintu ketiga, dan pintu keempat. Nah, orang-orang ini. Lalu, kasus kedua, mereka masuk ke pintu yang lain. Masuk ke pintu 4, pintu 3, dan pintu 2. Orang pertama masuk ke pintu 4, orang kedua masuk ke pintu 3, dan orang ketiga masuk ke pintu 2. Nah, 2 kasus ini itu sama apa beda? Oke, ada yang jawab nih. Oh, ada yang sama, ada yang beda. Oke. Nah, sudah terjawab nih Yohana, Ara, Echa, dan lain-lain. Oke, Akbar, dan lain-lain. Oke. Ya, jawabannya yang benar adalah beda ya. Karena orang pertama yang masuk ke pintu kedua dan orang pertama yang masuk ke pintu keempat tentu hitungannya beda kan. Sangat berbeda. Sama kayak ranking tadi. Misalnya si A ranking 1, si B ranking 2, dan si C ranking 3. Pasti akan berbeda dengan si C ranking 1, si A ranking 2, dan si B ranking 3.
Jadi mereka membentuk susunan yang berbeda lagi gitu. Nah, baru kalian judge atau kalian tentukan bahwa ini adalah cara permutasi. Nah, permutasinya permutasi yang seperti apa? Apakah siklis, apakah sebagian unsur, atau yang sama unsur gitu, unsur yang sama. Nah, ini kan nggak ada unsur yang sama kan, 3 orang masuk ke pintu yang berbeda, nggak ada yang sama dong. Berarti otomatis yang kita gunakan adalah rumus yang mainstream ini, yaitu unsur yang sebagian. Lalu kita masukkan di mana diketahui N unsur total yaitu 6, karena nggak mungkin kalau N itu 3. N itu selalu yang lebih banyak, populasi. Sedangkan 3 itu adalah sampel. Jadi N-nya 6, K-nya 3, lalu kita masukkan N faktorial dibagi N dikurangi K faktorial. Lalu kita dapatkan hasilnya 6 faktorial dibagi langsung aja 3 faktorial ya. Jadi 720 dibagi 6 sama dengan 120 cara. Nah, ada yang mau ditanyakan terkait permutasi yang contoh pertama? Jadi kakak kasih disclaimer aja ya. Untuk menjawab soal peluang, hafal rumus saja tidak cukup. Kalian perlu menalar, mengaktifkan nalar kalian untuk mengecek. Yang pertama, ini permutasi atau kombinasi atau kaidah pencacahan. Dan juga bisa bercampur. Bisa saja dalam suatu soal, bisa saja ada rumus permutasi dan juga kaidah perkalian jadi satu. Bisa. Jadi kalian harus analisis dulu soalnya. Kira-kira ini ke arah mana gitu. Makanya biasanya kalau mengerjakan soal peluang, buku kalian tuh nggak pernah bersih. Pasti harus dihitung dulu ini kira-kira kemungkinannya bagaimana gitu. Dan untuk fun fact aja, kombinatorika dan peluang itu adalah ilmu yang sering digunakan untuk judi. Perjudian di kasino yang menggunakan kartu. Makanya ruang lingkupnya juga pasti akan kartu misalnya main kartu bridge atau dadu yang dimana kedua game atau permainan tersebut itu adalah yang sering digunakan pada perjudian gitu. Sehingga prinsip inilah yang digunakan gitu. Tapi kembali lagi, peluang ini tidak bisa digunakan untuk memenangkan sebuah pertandingan gitu, tapi hanya mengkaji atau menganalisis berapa banyak kemungkinan gitu. Jadi nggak bisa, ini cuma hanya untuk mencari banyaknya cara gitu. Ini untuk sekedar info aja, FYI ya, for your information gitu. Jadi makanya kalau kalian telaah lagi, ruang lingkup yang sering dibahas di materi peluang adalah kalau nggak dadu, ya kartu gitu. Karena itu dua material yang sering digunakan. Oke, jika tidak ditanyakan, kita lanjut ke contoh kedua. Nah, banyaknya susunan huruf yang berbeda nih, berarti kan udah masuk ke permutasi atau kombinasi. Bukan kaidah perkalian atau pencacahan. Dari kata matematika. Nah, pasti kalian mikir dong, ini pakai cara apa ya? Apakah permutasi siklis atau yang lain-lain? Nah, kita sudah jelas nih lihat matematika itu ada 2 huruf atau mungkin lebih yang sama gitu. Sehingga cara yang digunakan adalah permutasi yang N unsur yang sama. Nah, kita telaah dulu nih, dari huruf matematika, itu ada berapa yang sama? Yang pertama A, ada 3 huruf ya. A, ada 3 benar. Lalu ada T. T itu ada 2. Ada 2 dan M ada 2. Nah, jadi yang berbeda hanya mate X saja. Oke, sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Tidak, oke. Jika tidak ada, kita lanjut. Baru kita telaah nih, kan karena dia memiliki unsur yang sama, maka kita langsung gunakan rumus yang ketiga ya. Kakak slide back dulu. Mana ini? Nah, pakai cara yang ketiga ya, permutasi dengan unsur yang sama. Jadi kita langsung gunakan 10 faktorial dibagi 3 faktorial, 2 faktorial, dan 2 faktorial. Nah, hasilnya adalah dengan menggunakan kalkulator, kalian juga boleh menggunakan kalkulator karena 10 faktorial ini hasilnya sangat banyak. Oke, ini ada pertanyaan, Kak, PPT-nya nanti di-share nggak? Iya, nanti di-share ya, di Discord atau mungkin ya nanti bisa Kakak share juga. Ya, pokoknya pasti di-share kok, tenang aja. Oke, kalian bagi hasilnya yaitu 151.200 cara. Nah, disinilah fungsi dari kombinatorik. Karena kita nggak mungkin dong menjabarkan sampai 151.200, misalnya M,
MA, MATM, ME, MK misalkan, MAK, dan lain-lain. MTMA misalkan. Nah, itu kan banyak tuh. Nggak mungkin ada 151.200. Nah, disinilah ilmu atau materi peluang ini penting gitu. Atau kombinatorik gitu. Misalnya dalam pembuatan plat nomor gitu kan nggak mungkin dijabarkan. Ini yang belum apa ya. Nah, disinilah penggunaan kombinatorika ini diperlukan gitu. Karena kan plat nomor itu kalau kalian tahu ya, plat nomor itu kan pasti beda-beda kan tiap kendaraan. Jadi otomatis harus digolongkan sekian gitu. Kalian harus teliti dulu berapa jumlah kendaraan dan juga kemungkinan plat yang akan dicetak untuk kendaraan itu. Itulah fungsi dari kombinatorika atau peluang ini. Kita belum masuk ke materi peluang ya untuk FYI. Ini baru masuk materi yang disebut kombinatorika. Oke, di sini ada pertanyaan dari Devi Kusumaningrum. Kak, kalau ada kata yang tidak ada huruf sama itu gimana? Berarti bukan pakai cara ini. Berarti pakai cara yang karena yang kedua, yang permutasi sebagian gitu. Kalau ini kan untuk khusus yang sama. Nah, kalau nggak ada yang sama, itu berarti lain cerita. Berarti kalian menggunakan permutasi yang biasa tadi, yang contoh 1. Gimana ini? Nah, pakai cara yang ini. Yang n faktorial per n min k faktorial gitu. Oke. Jika tidak ditanyakan, kita ke contoh yang ketiga. Nah, ayah, ibu, dan 4 anaknya sedang duduk di meja makan yang berbentuk lingkaran. Nah, udah jelas nih, no debat ya. Banyaknya cara untuk mengatur tempat duduk tersebut adalah dia duduk melingkar dan dia mencari tahu tempat duduk tersebut. Nah, pastikan kalau tempat duduk melingkar sangat diperhatikan ya posisi ya atau urutan ya. Misalnya ada di sini ada 6 tempat duduk ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau misalnya ayah duduk di sini dan ibu duduk di sini, berarti kan sangatlah berbeda dengan apabila ayah duduk di sini dan ibu duduk di sini gitu. Sehingga disinilah permutasi diperlukan. Pokoknya kalau lingkaran itu nggak mungkin kombinasi, pasti permutasi. Dan ada cara sendiri. Jadi N-nya 6 orang karena ada ayah, ibu, dan 4 anak, maka untuk permutasi siklisnya, nah, notasinya adalah P siklis. Kalau tadi kan pakai angka ya, P52, P10, 3, 2, 2. Nah, kalau ini cukup P siklis. Sama dengan 6 dikurangi 1 faktorial. Dikurang dulu ya, jangan difaktorialin dulu. Dikurang dulu, hasilnya adalah 5 faktorial. Itu 120 cara. Oke, ada pertanyaan lagi nih dari Eca dan juga Rara. Eca di sini, Kak, kalau di UTBK harus cepet-cepet, Kak. Nah, cepet ngitung ya maksudnya. Nah, cara ngitungnya gimana? Oke, kalau di UTBK itu soalnya nggak mungkin seribet ini gitu. Nggak mungkin pakai cara yang nggak mungkin soal yang ini, yang 10 faktorial itu nggak mungkin. Biasanya paling kisaran ya 7, 8, 7, 6, 5 lah dan sampai 1 gitu. 1 sampai 8 lah faktorialnya. Cuma yang kalian dibikin ribut, dibikin pusing lah istilahnya, dibikin lama itu adalah kalian memecahkannya dengan cara apa gitu. Jadi kalian nggak usah khawatir, angkanya nggak akan sulit. Yang sulit itu adalah kalian tuh dibikin bingung kira-kira soal ini akan diselesaikan dengan cara apa? Apakah permutasi atau kombinasi gitu. Jadi kalian nggak perlu worry lah. Ini cuma contoh saja untuk yang nomor contoh lah yang matematika ini. Tenang aja, nggak mungkin sebesar itu gitu. Nggak mungkin tembus 20 faktorial, nggak mungkin. Karena mereka juga mikir kan waktu 2 jam ngitung 20 faktorial nggak akan cukup, apalagi nggak pakai kalkulator gitu. Jadi kalian no worry lah. Jadi kalian tuh harus kalau untuk menghadapi soal UTBK itu lebih ke penalarannya gitu. Waduh, ini pakai cara apa ya selesainya itu dibanding faktorial. Jadi tidak perlu dikhawatirkan. Lalu ada Rara, Kak, permutasi siklik itu susunannya selalu melingkar. Iya, karena siklik itu kan dari kata circle ya, cycle. Artinya melingkar. Jadi susunannya harus selalu melingkar. Jadi ada istimewa lah, ada privilege untuk yang bentuknya melingkar, itu pasti ada caranya sendiri. Oke, ada yang mau ditanyakan? Paham, Kak. Oke, jika paham kita lanjutkan ke slide berikutnya.
Loh, tidak bisa. Nah, oke, kita masuk ke materi berikutnya yaitu kombinasi. Lawan dari permutasi. Jadi kombinasi adalah susunan urutan atau urutan dari n unsur berbeda tanpa pengulangan seperti tadi, tidak ada yang sama, tanpa memperhatikan urutan. Kakak kasih bold lagi, kombinasi itu tidak memperhatikan urutan. Kombinasi disimbolkan dengan C karena bahasa Inggris ya combination, jadi pakainya C bukan pakai K. Gitu. Nah, biasanya ruang lingkup kombinasi itu nggak jauh-jauh dari panitia. Panitia yang anggota ya, bukan ketua ya. Karena kalau ketua, sekretaris, bendahara itu kan biasanya ada tingkatan ya, ada ranking. Nah, biasanya kalau anggota itu anggota A dan anggota B sama aja derajatnya gitu kan. Jadi menggunakan kombinasi. Misalkan kakak tulis 10 nama atau 5 nama deh, 1 2 3 4 5 sebagai anggota doang. Nah, kalau kakak acak, mereka nggak ngaruh gitu, nggak akan mengganti urutan karena anggota, nggak ada tingkatan. Jadi urutan itu nggak terlalu diperhatikan gitu. Selain itu, misalkan ganda bulu tangkis ya, bulu tangkis kan ada ganda. Kalau kakak tukar ganda putri sebelah yang si A sama si B jadi ganda gitu, ganda putra misalkan atau ganda campuran. Posisi A dan posisi B kalau kakak tukar dari yang asalnya di kanan jadi di kiri itu nggak akan mengubah urutan, akan tetap sama derajatnya, sama-sama pemain bulu tangkis. Jadi nggak ada pemain bulu tangkis yang di ranking itu nggak ada gitu. Jadilah disinilah digunakan kombinasi di mana urutan tidak terlalu diperhatikan. Gitu. Nah, untuk rumusnya itu cuma satu, jadi kalian nggak perlu worry karena rumusnya kombinasi itu hanya itu aja gitu. Rumusnya adalah mirip sekali dengan permutasi ya. C di mana n itu populasi dan K itu sampel atau N itu adalah total dan K itu adalah sebagian adalah N faktorial dibagi K faktorial dikali N min K faktorial. Sama aja kayak permutasi, cuma ditambahkan K faktorial di belakangnya. Gitu. Ini untuk rumus kombinasi ya. Nah, di mana N adalah unsur yang tersedia atau total dan K adalah unsur yang dibutuhkan atau sebagian, seperti itu. Nah, kita masuk ke contoh nih untuk memperjelas ya, untuk memperkuat konsepnya. Dalam babak penyisihan suatu turnamen, 25 pecatur akan bertanding satu sama lain sebanyak 1 kali. Berapa banyak pertandingan yang terjadi? Nah, gini. Kalian harus tahu dulu kan, ini permutasi atau kombinasi atau kaidah pencacahan. Nah, kalian harus lihat dulu apabila kalian misalnya ada 25 pecatur, kalian ambil 2 karena yang namanya tanding kan pasti 2 kan ya. Kawan dan lawan gitu, A dan B gitu. Nah, kalau kalian tukar posisinya misalkan A versus B. Terus kalian tukar posisinya B versus A, ya sama aja kan? Itu yang dimaksud kombinasi. Sepakat ya berarti ya? Nah, dalam kombinasi tuh jadi mereka sederajat A dan B ini sama-sama kompetitor, nggak ada urutan, nggak ada ranking, nggak ada tingkatan. Jadi kalau kakak tulis A versus B di pertandingan catur, teman kakak nulisnya B versus A, itu sama aja. Gitu. Sehingga yang digunakan adalah kombinasi. Nah, kenapa K-nya 2? Karena yang namanya pertandingan satu sama lain pasti kan melibatkan 2 orang. Sehingga K-nya yang digunakan adalah 2. Lalu kita masukkan. Nah, untuk kombinasi, kalian bebas biasanya sampai 100 faktorial juga ada. Kenapa? Karena hasilnya pun akan kecil. Nah, karena kan rumusnya kombinasi N dan K, di mana N-nya adalah 25 dan K-nya adalah 2, maka kombinasinya yaitu, ini sorry salah ini ya, harusnya 2 ini. Kakak perbaiki dulu. Mana yang diperbaiki ini ya? Ini aja nih, ini yang diperbaiki. Karena ini kan K. Nah, baru. Ini kakak tukar posisinya. Oke. Slideshow lagi. Nah, oke. Nah, kita lanjut ya. Jadi K-nya ini adalah 2, lalu kita masukkan 25 dikurang 2.
Jadi 25 faktorial dibagi 2 faktorial, 23 faktorial, dikali 23 faktorial. Nah, tadi sesuai yang kakak ajarkan pada slide faktorial, kalian nggak perlu capek-capek menjabarkan 25 sampai dengan 1, 23 sampai dengan 1. Kalian cukup jabarkan sampai 25 kali 24 kali 23 faktorial. Bentar, kakak tulis annotate-nya dulu ya. Nah, ini kan kalian kan nggak mungkin kan misalnya UTBK soalnya seperti ini gitu. Nggak mungkin kalian jabarkan 25 sampai 1 gitu, memakan banyak waktu. Sehingga kita gunakan seperti ini, 25 kan rumus faktorial kan seperti ini, 25 dikali 24 dikali 23 faktorial. Sama aja kan, tinggal dimundur-mundurin aja. Lalu dibagi dengan 23 faktorial kali 2. 2 faktorial kan 2 ya. Jadi langsung aja kakak tulis 2, nggak usah pakai faktorial lagi. Nah, ini kan sama nih, kaidah coret ya. Kalau di bahasa Inggris cancellation. Jadi kalian coret yang sama 23 faktorial dan 23 faktorial sehingga kalian nggak perlu ribet ngitung lagi. Tinggallah 25 dikali 24 dibagi 2. Jadi yang terbentuk adalah 300 pertandingan. Ada yang mau tanyakan untuk contoh pertama terkait dengan kombinasi? Nah, kalau kombinasi enak, mau sampai 100 faktorial juga bisa. Karena hasilnya kan kecil-kecil aja gitu. 100 misalnya 198 gitu. Oke, paham ya? Oke, jika ada yang mau tanyakan boleh lewat chat atau mungkin langsung ke mikrofonnya di on-kan gitu. Jadi misalkan nih, ada kombinasi 100 N-nya 100 kan di sebelah kiri ya. Dan K-nya 98. Wah, pasti kan pusing nih. Aduh, masa saya harus menjabarkan dari 100 sampai 1 dan 98 sampai 1? Enggak. Kalian nggak perlu capek-capek. Kalau kombinasi, berarti kan NK, NN-nya ikut, K-nya juga ikut. Artinya 100 faktorial yang ikut. Kalau permutasi lain lagi. Makanya kalau permutasi hasilnya kan selalu besar. Berbeda dengan kombinasi. Di mana ininya 98 faktorial. Nah, 100 dikurangi 98. Hasilnya kan 2. Nah, ini kalian jabarkan 100-nya ini nggak perlu sampai 1. Kalian cukup jabarkan 100 kali 99, kakak pakai titik aja. 99 dikali 98. Wow, tulisan apa ini? Erase dulu, erase. Kemana ngapus ini? Kakak lanjut lagi ya, pen. Oke, 99 dikali ya, nggak apa-apa ya. 98 faktorial. Nah, ini dibagi dengan 98 faktorial. Simple. Kalian coret 98. Tinggal 100 dikali 99 dibagi 2. Nah, itu nggak sulit ya. Pakai coret juga bisa 100 kali 2, 100 dibagi 2, 50 kali 99. Nah, itu jawabannya. Jadi kalau kombinasi, angkanya besar, nggak perlu worry. Karena pasti akan menghasilkan 2 sisa doang, 2 sisa perkalian seperti ini. Oke, ada yang mau tanyakan dulu? Jika tidak ada, lanjut dulu ya. Oke, lanjut dulu aja deh mendingan. Nanti kalau yang mau tanyakan bisa sambil jalan aja. Di sini ada contoh lagi, suatu panitia terdiri dari 5 orang yang terdiri dari 1 ketua, 1 sekretaris, dan 1 bendahara. Terpilih 4 pria dan 3 wanita yang menjadi calon panitia. Baru calon nih, belum resmi ya. Jika ketuanya harus pria dan tidak boleh rangkap jabatan, artinya nggak boleh sama ya, maka banyaknya cara membentuk panitia tersebut adalah, nah disinilah varian soal-soal peluang atau kombinatorik. Jadi kalian perlu mikir, apakah disatuin aja, apakah harus dipisah, seperti itu. Nah, di sini sebenarnya caranya cara kombinasi, karena 3 bendahara ini kan nggak ada tingkatan, bendaharanya bendahara aja, nggak ada bendahara 1, bendahara 2, bendahara 3. Kecuali kalau soalnya 3 bendahara dengan jabatan atau tingkatan yang berbeda. Misalkan bendahara 1, bendahara 2, bendahara 3. Dalam sebuah organisasi kan ada yang bendaharanya disamaratakan, ada juga bendahara yang dikasih tingkatan, di mana dikelompokkan dengan tanggung jawab gitu.
bendahara 1 tanggung jawabnya lebih besar dibanding bendahara 2, seperti itu. Kalau ini di soal nggak ada keterangan tingkatan tadi. Jadi anggaplah bendahara di sini sederajat. Maka cara yang digunakan adalah kombinasi. Tapi tidak semudah itu. Maksudnya tidak sesimpel itu. Misalnya kalian gampang nih tinggal 5 faktorial, 4 faktorial, tinggal ambil, tidak bisa. Jadi kan harus golongkan dulu karena kan di sini ada 3 unsur. Yang pertama, ketua, sekretaris, dan bendahara. Di mana mereka yang udah terpilih, misalkan udah jadi ketua, dia nggak bisa jadi sekretaris. Namanya juga nggak boleh rangkap jabatan kan. Makanya jadi oke, langsung masuk ke jawabannya. Pertama, karena contohnya dia jadi mengatakan 1 variabel sama aja dengan terputus ya. Halo, tes. Tadi putus-putus, Kak. Oh ya, putus-putus ya. Oke. Kakak ulang ya. Iya, Kak. Tadi sampai mana penjelasan kakak sebelum keputus itu? Udah masuk ke ketua belum? Iya, Kak. Sampai, Kak. Oke, kakak ulang dari pembahasan yang ini ya. Jadi kakak nggak bahas soalnya langsung ke jawaban. Ketua itu kan harus pria. Artinya hanya 4 orang saja yang diperbolehkan menjadi ketua. Berarti kombinasi 4 dan 1. Karena satu jabatan diperebutkan oleh 4 orang. Maka kemungkinan adalah 4. Ya 4 orang itu yang akan jadi ketua. Lalu yang kedua ada sekretaris. Sekretaris itu kan nggak ada keterangan ya. Artinya bisa pria, bisa wanita. Nah, kenapa bisa 6? Karena kan tadi pria nih, ketua kan udah jadi 1. Otomatis kan nggak boleh rangkap jabatan. Jadi 7 orang yang tadi calon ini diambil 1. Diambil 1, jadi hasilnya adalah 6 gitu. Jadi sekretaris ini diperebutkan oleh 6 calon gitu. 6 faktorial dibagi 1 faktorial dan 5 faktorial. Hasilnya adalah 6 cara. 6,1 kan 5 ya, 5 faktorial 120. Lalu ada bendahara. Nah, bendahara di sini nggak punya tingkatan. Artinya semua bendahara dinilai sama. Sehingga kombinasi dari 5 dan 3, karena tadi kan 2 jabatan udah diambil antara ketua dan sekretaris, maka sisa orang calon yang tersisa adalah 5 dengan memperebutkan 3 orang bendahara, 3 jabatan bendahara. Sehingga kita faktorialkan 5 faktorial dibagi 3 faktorial, 5 dikurangi 3 faktorial. Hasilnya adalah 120 dibagi 6 kali 2, sama dengan 10 cara. Nah, disinilah yang tadi kakak bilang, bahwa soal ini tidak hanya menggunakan kombinasi. Jadi kalian juga menggunakan aturan perkalian atau aturan pencacahan seperti itu. Jadi setelah kalian menemukan 4, 6, dan 10, kalian kalikan. Karena kan di sini ada 3 unsur atau 3 elemen, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Karena panitia adalah satu kesatuan yang utuh dari 3 jabatan tersebut, maka kalian kalikan 4 dikali 6 dikali 10. Hasilnya adalah 240 cara. Oke, ada yang mau ditanyakan? Jadi untuk soal UTBK tipikalnya seperti ini, yang 5 ini. Jadi tidak hanya menggunakan satu cara, kombinasi selesai, enggak. Jadi lebih banyak memvariasikan. Makanya perlu banyak latihan dan variasi soalnya juga banyak. Oke, kakak cek kolom chat dulu jika ada yang ditanyakan. Tidak ada ya, tidak ada yang ingin bertanya. Tidak, Kak. Oke, jika tidak ada, kakak lanjut ke slide berikutnya. Ini gimana? Nah, peluang suatu kejadian. Nah, inilah yang kita masuk ke materi yang lain,
yaitu peluang. Peluang suatu kejadian adalah perbandingan antara banyaknya hasil yang diharapkan dengan banyaknya hasil yang mungkin dari suatu kejadian gitu. Jadi intinya adalah total dibagi sebagian dibagi total gitu. Makanya kan kalau peluang itu biasanya bentuknya adalah persentase, desimal ataupun pecahan. Jadi 3 itu adalah bisa ketiga cara tersebut, persen, desimal dan pecahan itu bisa digunakan untuk mendeskripsikan peluang. Misalkan kayak tadi yang paling gampang ya, di iklan pasta gigi misalkan. 9 dari 10 ahli merekomendasikan sikat gigi A. 9 dari 10 itu kan 9 adalah hasil yang mungkin, lalu hasil yang diharapkannya kan 10. 9 dari 10, 9 per 10. Bisa 0,9, bisa 9 per 10 itu sendiri, bisa 90%. Nah, itu adalah peluang. Peluang ini disimbolkan dengan PA, ya tergantung sih. Kalau peluang kejadian A, PA. Kalau kejadian B, PB. Jadi A-nya ini kejadian apa gitu. Dengan kisaran nilai 0 sampai dengan 1. Artinya nggak ada peluangnya 2 tuh nggak ada. Peluang itu paling besar adalah 100% atau ya kalau jadi persen. Karena nggak ada peluang 200% nggak ada. Artinya apa? Melebihi kodrat gitu ya. Beda gitu. Nah, rumusnya adalah PA sama dengan NA dikurangi NS. Di mana A adalah kejadian yang diharapkan dan S adalah total ya. Nah, atau nama lainnya di sini adalah titik sampel dan ruang sampel. Titik itu adalah sebagian dan ruang sampel adalah populasi. Nah, sedikit tambahan untuk mencari frekuensi harapan, jika kita sudah menemukan peluang, lalu kita kalikan dengan N. Misalkan 60% dikali 10 orang, nah 60 kali 10. Nah, itu adalah frekuensi harapan. Lalu kita masuk ke materi berikutnya, yaitu adalah peluang kejadian majemuk. Oke, kita ke kabar sebelumnya, yang simpel dulu. Nah, kalau peluang suatu kejadian ini udah pernah kita bahas waktu, ya maksudnya untuk kalian, sebagian besar dari kalian ya, sudah pernah dibahas di SMP. Contoh nih, misalkan yang dadu gitu. Peluang munculnya dadu berangka ganjil. Misalnya kan dadu ada berapa? Ada berapa ini angkanya? Ada yang chat dulu. Dadu kan ada 6 ya? Ada 6 di satu kotak itu. Satu kubus dadu itu kan ada 6. Nah, yang ditanyakan misalkan berapa banyak yang ganjil? Berarti kan yang diambil 1, 3 dan 5. Nah, yang ganjilnya 3, totalnya 6. Nah, jadilah peluangnya adalah 3/6 atau 1/2. Nah, jadi peluang angka ganjil dalam sebuah dadu adalah 1/2. Nah, itu yang soal SMP, itu tipikal soal SMP. Nah, bedanya dengan SMA, kita akan masuk ke slide berikutnya yang tadi sudah kita buka, yaitu peluang kejadian majemuk. Peluang kejadian majemuk ini artinya adalah ketika kita punya lebih dari satu kejadian, kita hitung peluangnya. Gitu. Kalau tadi kan cuma satu kejadian aja. Kayak tadi dadu sekali kocok, sekali undi lah. Kalian lempar, peluangnya berapa. Nah, kalau ini kejadiannya bisa lebih dari satu. Sehingga menggunakan dan. Oke, terkait dengan peluang kejadian saling bebas dan saling lepas, ada yang mau ditanyakan? Oke, mungkin belum ada pertanyaan ya, karena masih penjelasan gitu. Ada di chat. Oke, tidak ya. Karena masih penjelasan, karena kita belum masuk ke soal, jadi mungkin belum banyak pertanyaan. Karena kita baru masuk ke bagian teori. Nah, bagaimana dengan penerapannya atau prakteknya gitu di soal gitu. Nanti kita akan jelaskan setelah ini. Oke, dan satu lagi ya. Banyak yang sering kebalik dalam membaca ini. PB strip A ini apa garis lurus A ini. Ini adalah terhadap nih sebenarnya dibacanya. PA dikali PB terhadap A. Nah,
Tapi arti dari BA ini adalah kemungkinan terjadinya A setelah terjadinya B. Jadi cara bacanya dari belakang. PBA itu yang ini ya. Peluang kejadian B setelah terjadinya A. Jadi siapa dulu yang terjadi? Si A dulu apa si B dulu? Ada dua kejadian A dan kejadian B. Nah, betul. A dulu ya. Ya. A dulu. Jadi A dulu kejadian, baru ada kejadian B. Baru di situ kita dapat temukan gitu. Begitupun PAB di mana? Jadi cara baca dari belakang. Dari sini dulu baru ke sini. Oke, kita masuk ke baso ya atau bahas soal. Di sini kakak apa ya istilahnya? Memberikan berbagai jenis contoh-contoh soal mengenai peluang. Karena peluang ini sebenarnya rumusnya begitu-begitu aja. Permutasi rumusnya begitu, kombinasi rumusnya begitu, terus tadi peluang kejadian saling bebas saling lepas rumusnya begitu. Yang sulit adalah contoh-contohnya. Karena kita harus menggunakan kemampuan nalar dan juga kemampuan analitis sebelum kita membahas mengenai apa tadi menjelaskan atau menyelesaikan soal peluang. Sini ada berapa soal kakak buat ya? Ada 14 soal. Oke. Ada yang mau tanyakan dulu? Dari awal misalkan. Kak, ada yang masih belum mengerti terkait permutasi atau kombinasi? Halo? Ya, bisa dulu. Oke. Jika tidak ada yang ditanyakan, kita langsung masuk ke soalnya ya. Kita bahas dari nomor 1. Kalian udah siap belum nih? Jawab soal nih. Sudah. Oke, sudah ya. Kalau kakak terlalu buru-buru atau kecepatan ngomongnya, kalian ini ya di chat boleh atau di mic. Kalian mic juga boleh. Kak kecepatan gitu. Karena bahas soal ini kan perlu ketelatenan ya istilahnya. Wow. Oke, sebentar dulu. Oke, kita mulai dari yang pertama. Kalian ingat baik-baik soalnya, dibaca dengan seksama. Dalam satu kotak terdapat 100 bola. 100 bola yang diberi nomor dari 1 sampai 100. Jika dipilih satu bola secara acak, maka peluang terambilnya bola dengan nomor yang habis dibagi 5, namun tidak habis dibagi 3 adalah. Nah, sebelum kita menjawab soal ini, kalian perlu menganalisis dulu apakah ini termasuk soal yang mana gitu, termasuk bagian yang mana gitu. Yang pertama, kalian baca soal yang bagian pertanyaan aja ya, karena yang awal kan bukan pertanyaan. Setup atau pernyataan. Aduh, siapa ini? Kayak ada yang habis dibanting HP-nya ya. Oke. Lanjut. Peluang terambilnya bola. Peluang nih, berarti kan tidak mungkin menggunakan kombinatorik. Belum menggunakan kombinatorik gitu. Jadi kalian hanya menggunakan peluang yang biasa atau peluang entah peluang sederhana atau peluang majemuk. Tapi kan yang diambil satu bola aja nih, tidak mengambil bola yang lain gitu. Jadi adalah peluang kejadian sederhana. Yang dimana hanya satu kejadian gitu. Nah, kita langsung ke blank space ya. Kita bisa ngitung di situ. Kok malah titik sebentar. Nggak bisa sih. Kita kasih slideshow lagi. Oke, kita masuk ke blank space ya. Tadi equalizer pointer, sorry. Pen. Highlight pen aja. Tadi kan 100 buah bola. Artinya 100 buah bola itu apa? Sampel, ruang sampel atau titik sampel? Ruang sampel.
Ya, betul. Ruang sampel atau populasi ya. 100 itu ruang sampel. Nah, dia pengen mengambil bola, satu buah bola NS. Di mana habis dibagi 5 dan namun tidak habis dibagi 3. Artinya apa? Artinya adalah kalian harus mencari kelipatan 5 yang bukan termasuk kelipatan 15. Itu adalah NA-nya. Jadi bola-bola kan dinomorin nih dari 1 sampai 100. Nah, dia habis dibagi 5, artinya kelipatan 5. Tapi di kelipatan 5 ini tidak boleh habis dibagi 3. Yuk kita mulai ya. 5, ya kan? Habis dibagi 5 dan tidak habis dibagi 3. 10. Kalau 15 masuk nggak? Tidak. Tidak ya. Ya, enggak ya. Karena 15 itu habis dibagi 3. Tidak. Ya, jadi langsung lompat atau skip ke 20. 20, 25, 30 enggak karena masih kelipatan 15 ya. Langsung ke 35, 40 dan seterusnya. Ada berapa tuh kira-kira? Halo, ada yang udah berapa nih kira-kira? 40. 12, Kak. Ada berapa? 12. 12. Coba kita cek ya. 50, 55, 60, 60 enggak ya? 65, 70, terus berapa? 80, 85, 90 enggak, 95, dan 100. Oke, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 ya, bukan 12 ya. Ada 14 cara, lalu kita bagi nih. NA-nya kan ada 14, berarti ada 100, ada 14. Nah, kita cari peluangnya. Peluangnya adalah NA dibagi NS, yaitu 14 dibagi 100. 14 dibagi 100 berapa tuh? Biasanya sih bentuknya desimal atau pecahan sejarah yang pakai persen. Berarti ini 0,14 ya. 0,14 peluangnya atau 7 per 50 kalau disederhanakan. Oke, ada yang mau tanyakan terkait nomor 1? Oke. Jika tidak ada, maka nomor 1 selesai ya. Oke, kita masuk ke nomor 2. Atau soal-soal yang lebih kompleks lah. Ini agak nge-lag ya kalau pakai kamera. Kakak matikan dulu sebentar ya kameranya ya. Oke. Oke, kita masuk ke nomor 2. Banyaknya bilangan genap. Nah, bilangan genap lagi nih. Bilangan genap yang terdiri atas 3 angka berbeda yang disusun dari bilangan 1, 3, 6, 7, 8. Jadi 3 angka berarti ratusan ya. Bilangan genap ratusan yang disusun dari 1, 3, 6, 7, 8. Kita ke blank space. Oh iya, kakak lupa ngaktifin. Nah, ini kakak hapus dulu. Jadi angkanya berapa aja tuh? 1, 3, 6, 7, dan 8. Oke. Berarti tadi kan bilangan genap ya, artinya kita bikin kotak dulu. Kotak untuk melambangkan
Apakah dia termasuk ratusan, puluhan, atau satuan? Nah, tadi kan pertanyaannya adalah bilangan genap dan tidak berulang. Artinya dia tidak boleh angkanya sama gitu. Nah, kembali lagi. Karena bilangan genap ya. Bilangan genap itu kan ditentukan dari satuan. Maka kita kerjakan yang satuan dulu. Nah, ada berapa banyak angka yang dapat mengisi kolom satuan? Ayo, ada yang mau jawab? Ada yang bisa? 2. 2 ya. Angka berapa aja tuh? 6 sama 8. 6 sama 8, tepat ya. Nah, lalu kita masuk ke puluhan. Nah, untuk puluhan, kalian isi berapa? 4. 4 ya, karena satu udah dipakai. Dan puluhan ini bebas mau menggunakan ganjil atau genap. Karena ganjil genap cuma di awal, cuma di satuan. Nah, baru kan untuk yang setelahnya 3 ya. Karena 5 angka sudah dipakai 2. Sehingga 3 dikali 4 dikali 2. Berapa jawabannya? 24. 24 cara. Nah, ini masih mudah lah ya. Ini masih masuk materi kaidah pencacahan. Tapi menggunakan logika sedikit gitu. Dalam menentukan apa ya istilahnya? Perkalian-perkaliannya gitu. Karena kalau salah hasilnya bisa lain gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, Kak, jika boleh tidak diulang nggak, Kak? Soalnya tadi awal nggak ikut. diulang dari mana nih? Itu kenapa bisa 4 sama 2? Oh, 34 sama 2. Oke, kakak ulang ya. Jadi, kenapa bisa 34 sama 2? Karena kan ini ada kita ke soalnya dulu ya. Soalnya itu yang pertama. Nah, bilangan genap, kata kunci adalah bilangan genap dan 3 angka berbeda. Artinya, genap kita tentukan dulu genap dan ganjilnya. Dengan cara apa? Kan di bilangan ganjil dan genap itu kan ditentukan dari satuan. Jadi satuannya ganjil, bilangannya itu ganjil. Satuannya genap, bilangannya itu genap. Jadi kalian hitungnya dari belakang. Hitungnya dari belakang. Nah, kira-kira berapa banyak, hapus dulu ya. Ya nggak usah deh. Berapa banyak angka yang dapat mengisi kolom satuan jika yang diminta angkanya genap? Kan cuma 2 ya. 6 sama 8. Kalian isi di sini 2. Maksud di sini bukan angka 2 ya, tapi 2 angka yang kemungkinan mengisi kolom satuan. Jadi jangan salah paham. 2 di sini bukan angka 2, tapi 2 angka jumlah. Nah, sampai sini paham? Tadi siapa tuh yang nanya? Yang kenapa bisa 2? Oke. Nah, kenapa ini 4? Karena kan angkanya beda nih. Ibaratkan itu udah kepake 1 di bagian satuan, maka angka yang tersisa di sini kan tinggal 4. Taruhlah 4 di sini. Baru pannya, baru karena 2 angka yang digunakan pada tengah dan puluhan dan satuan, maka untuk slide ratusan atau kolom ratusan kita taruh 3 gitu. Sehingga tinggal kalikan hasilnya 24. Oke, jelas? Jelas, terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Nah, ini juga ada soal yang mirip sebetulnya istilahnya. Ini ada yang mikrofon kenapa? Oke. Banyaknya bilangan antara 2000 dan 6000 yang dapat disusun dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 tanpa angka berulang. Mirip seperti nomor 2, tetapi tidak ada ketentuan ganjil dan genap, dan angkanya dibatasi. Kenapa dibatasi dari 2000 sampai 6000? Artinya nggak bebas. 9000 nggak boleh, 7000 pun nggak boleh. Nah, 7 nih. Maka cara yang digunakan adalah, kakak ini dulu. Apa ya? Ya pointer gimana ya? Dulu lah. Aku ngelik.
Sebentar ya, laptop kakak ada masalah. Oh, tidak merespon. Oke, kakak kembali lagi. Tadi ada kesalahan teknis ya laptopnya karena banyak yang di file yang dibuka. Jadi oke, kita lanjut. Nah, ini kok masih blank. Kita masih masuk ke nomor 3 ya, di mana banyaknya bilangan antara 2000 dan 6000 yang dapat disusun dan yang dapat disusun dari angka 0 sampai 7 tanpa angka berulang. Nah, ini caranya mirip ya, mirip dengan yang tadi, tapi ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Berarti kan tadi 4 digit ya, dari 2000 sampai 6000, artinya kita bikin 4 kotak. Cepen aja. 4 kotak. Nah, 4 ini yang untuk kolom ribuan, ini untuk kolom satuan, untuk kolom ratusan, ini untuk kolom puluhan, dan ini untuk kolom satuan. Oke, ini udah. Ini siapa nih yang on mic-nya? Jadi ada suara. Oke, tidak ada ya, udah normal lagi. Nah, artinya tadi kan dibatasi ya, banyaknya angka dari 2000 sampai 6000. Artinya nggak sembarangan angka bisa masuk ke kolom masing-masing kolom gitu, terutama kolom ribuan gitu. Nah, kakak di sini list dulu 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Oke. Nah, tadi kan karena syarat tadi ya, syarat dari soalnya yaitu dibatasi dari 2000 sampai 6000, maka yang kalian prioritaskan bukan satuan lagi. Karena satuan itu kan urusannya sama ganjil genap. Tapi yang kalian perhatikan, yang perlu kalian perhatikan adalah yang bagian ribuan dulu. Artinya nggak sembarangan angka bisa masuk ke dalam kolom ribuan. Angka berapa aja tuh yang bisa masuk? Karena kan dibatasi dari 2000 sampai 6000. 2 masuk nggak 2? Enggak, Kak. Oh, enggak. Ada yang lain? Enggak, Kak. Enggak juga. Oke. Oke, kakak sedikit revisi juga sebagai koreksi ya. 2 tetap masuk. Kenapa? Karena kalau kakak masukin 2001, 2-nya kan tetap di depan, tapi belakangnya berbeda. Sedangkan 2001 itu kan lebih dari 2000. Jadi 2 masih bisa masuk. Yang nggak bisa masuk adalah angka 6. Karena 6001 itu kan lebih dari 6000. Sedangkan syaratnya adalah harus sampai dengan 6000 gitu, nggak boleh lebih. Maka yang bisa masuk ke dalam kolom ribuan itu adalah 2, 3, 4, dan 5. Maka yang dapat diisi dalam kolom ribuan adalah 4 angka. Gitu. Ada soal? Oh ya, aslinya di-kick aja ya. Iya benar nih, ganggu nih. Bentar ya. Gimana kick itu? Remove. Oke. Tadi mic-nya bunyi mulu, tak kirain ngapain. Ya, akhirnya ada yang mewakili keresahan kakak ya. Si Manzi. Terima kasih Manzi. Maaf baru baca sekarang ya. Terlalu asik soalnya. Oke.
4, 7, 6, dan 5 nih. Ini kan tidak boleh angka yang sama ya. Berarti ada 8 angka dari 0 sampai 7 itu udah pakai 1 ya di depan, maka angka yang dapat mengisi kolom ratusan adalah 7. 7 angka sisa. Begitupun ini kita kurangi 1 terus, 6 dan 5. Nah, maka 4 dikali 7 dikali 6 dan dikali 5 hasilnya adalah berapa tuh? 4 kali 7, 28, kali 6, 168, kali 5. Ini totalnya adalah 840 cara. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Nah, jadi kaidah pencacahan atau kalau dalam di buku itu aturan perkalian, aturan pencacahan, kaidah perkalian sama aja. Tetap sama. Jadi rumusnya kan begitu-begitu aja ya, cuma tinggal dikalikan doang. Tapi yang harus di-concern dalam soal itulah yang kalian perlu perhatikan. Sama kayak tadi, bentuk soal nomor 2 sama nomor 3 itu kan sebenarnya menggunakan rumus yang sama, rumus kaidah perkalian. Tapi yang harus diperhatikan beda. Kalau nomor 2 ini perhatikan satuan karena ganjil genap. Kalau yang ketiga adalah kalian perhatikan ribuan. Karena ada pembatasan, dibatasi kan angkanya. Sehingga kalian nggak bisa sembarangan masukin angka. Gitu. Ini siapa lagi? Oke. Jika tidak ada, kita masuk ke materi berikutnya ya, yang nomor 4. Banyaknya garis. Nah, ini udah bukan ini lagi. Bukan peluang. Bukan peluang dan juga udah masuk ke materi kombinatorik. Banyaknya garis yang dibuat dari 8 titik yang tersedia. Dengan tidak ada 3 titik yang segaris adalah. Nah, kalian nomor 4 ini menggunakan cara apa? Apakah permutasi atau kombinasi atau peluang? 3 titik yang tersedia. Ada yang permutasi, oke. Ada lagi permutasi atau kombinasi atau ada yang lain yang punya pendapat berbeda? Oke, kakak masuk ke blank space lagi ya. Ini gimana ya cara ngilangin ya? Gini aja deh. Oke, ini hapus dulu. Erase out. Oke. Nah, dan buah titik di sebelah acak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini titiknya acak. Tadi syaratnya adalah 8 titik secara acak, tidak ada 3 titik yang segaris. Artinya gini nggak boleh. Nih, ini nggak boleh. Nggak boleh. Artinya garis yang diperlukan cuma berapa? Berapa titik? Garis yang dapat terbentuk dari berapa titik? Jadi kan syaratnya adalah garis tersebut tidak boleh terbentuk dari 3 titik. Jadi apa namanya? Titik yang terbentuk dalam membentuk sebuah garis adalah 2 titik. Jadi gini, nih, tuh, gitu. Nah, misalkan ini harusnya nggak kena ya, gitu. Jadi bisa dapat kita katakan bahwa n-nya atau totalnya itu adalah 8, ya kan? Karena ada 8 titik dan k-nya itu adalah 2. Kenapa bisa 2? Karena tidak boleh lebih dari 3. Nah, sebuah garis dapat terbentuk dari minimal berapa titik? Bisa nggak dari 1 titik ngebentuk garis? Enggak, Kak. Nggak bisa. Artinya ya, oke. Tadi kita lanjutkan. 3 artinya 2 ya, oke, 2 titik. Jadi 8 NK-nya 2. Nah, pertanyaannya adalah apakah menggunakan permutasi atau kombinasi? Nah, sekarang kakak mau tanyakan dulu, apabila kakak punya 2 titik, dibikin garis begini, kakak namanya titiknya A dan B. Kalau kakak jadi B dan A sama apa beda? Kakak bacanya B dan A. Sama. Sama ya? Sama ya? Ya.
Sama aja garis AB, garis BA itu sama. Maka yang digunakan adalah kombinasi. Jadi bukan permutasi ya. Yang tadi jawab permutasi ralat, yang benar adalah kombinasi karena tidak memperhatikan urutan, tidak memperhatikan titik yang harus ditukar-tukar. Hasilnya akan sama tetap seperti itu. Baik, artinya kita gunakan saja langsung kombinasi dari berapa tuh? 8 dan 2. Sama dengan 8 faktorial dibagi 6 faktorial 2 faktorial gitu. Jadi ini kan tadi kata kakak kalau kombinasi tenang aja, kalian coba kali faktorial, nggak perlu jabarkan apa tuh sampai 1. Nah ini 6 faktorial dibagi 2. 6 faktorial hasilnya 28. 28. ya betul 28 cepat. Sebenarnya untuk rumus kombinasinya kan mudah ya, begitu aja. Yang perlu kalian asah itu adalah analisis soal. Kayak tadi ada yang permutasi, ada yang kombinasi. Nah, itu yang harus dilatih lagi gitu. Karena banyak sekali yang kekecoh, oh ini permutasi, oh ini kombinasi. Jadi perkuat lagi konsep definisi ya lebih tepatnya. Definisi permutasi dan kombinasi gitu. Karena rumusnya akan berbeda gitu. Oke, nomor berapa tadi? Ada 4 ya. Nomor 4 sudah selesai. Nah, baru kita masuk ke nomor 5 ya. Nah, nomor 5 di sini, Reni ingin menata 4 buku matematika, 3 buku bahasa Indonesia, dan 2 buku bahasa Inggris di rak buku. Jika buku sejenis harus dikelompokkan, maka banyaknya cara menata buku tersebut adalah Oke, pahami dulu soalnya. Reni ingin menata 4 buku matematika, 3 buku bahasa Indonesia, dan 2 buku bahasa Inggris di rak buku. Jika buku sejenis harus dikelompokkan, maka banyaknya cara menata buku tersebut adalah Oke, kita masuk ke blank space lagi. Bismillahirrahmanirrahim. 2. Hapus, sorry. Harus di erase dulu. Oke, perhatikan penetapan buku-bukunya ini ada pengaruh nggak? Iya. Ya, kalau ini bukan kombinasi ya, tapi permutasi. Karena kalau kakak susun misalnya ini buku MTK, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia, terus kakak tukar posisinya bahasa Indonesia yang di atas, itu akan beda kan, akan menghasilkan urutan yang berbeda gitu. Sehingga ini menggunakan cara permutasi atau P. Nah, berapa P-nya? Pertanyaan kakak, di sini ada berapa kelompok buku? 3. 3 kelompok ya. Yang pertama ada M, matematika, lalu ada bahasa Indonesia, kakak tulis BI, lalu ada BE atau bahasa Inggris lah istilahnya, bahasa Inggris gitu biar beda. Bahasa Inggris gitu. Nah, artinya dikelompokkan dulu yang sejenis tadi kan. Misalnya matematika sama matematika. Matematika ada berapa buku tadi? Ada 4 ya? Iya, Kak. Tadi kakak tulis aja di sini biar takut lupa. M-nya 4, bahasa Indonesia 3, bahasa Inggris 2. Nah, ini karena dikelompokkan berdasarkan mata pelajaran atau berdasarkan sejenisnya, maka permutasi yang digunakan bukan permutasi sebagian, tapi permutasi keseluruhan. Jadi kalian 4P di sini. Nah, yang matematika, yang bahasa Indonesia, yang bahasa Inggris gitu. Ini P ya. Nah, jadi ini yang dikelompokkan dulu istilahnya, dikelompokkan dulu berdasarkan bukunya. Nah, ini berapa nih? Tadi kan kalau permutasi seluruh kan tinggal faktorial biasa aja kan. Ini 4 faktorial, ini 3 faktorial, ini 2 faktorial. Berapa tuh? 4 faktorial berapa 4 faktorial? 24.
Ya, 24 ya. 3 faktorial itu 6, dan 2 faktorial itu 2. Nah, ini hasilnya berapa? Kita kalikan. Ya, aturan perkalian lagi yang dipakai. Jadi, selain permutasi, aturan perkalian juga dipakai. Hasilnya adalah, kakak langsung aja, 288. Udah, 288. Apakah sudah selesai? Belum. Belum selesai. Kenapa? Karena rak buku yang dimaksud di sini, nih ini kan misalnya kakak punya rak buku. Rak bukunya bukan rak yang berlapis-lapis. Jadi khusus untuk matematika, khusus untuk bahasa Indonesia, dan khusus untuk bahasa Inggris, enggak. Melainkan rak buku ini bukan seperti ini. Rak bukunya kan cuma satu rak. Rak bukunya beginilah gitu. Nih, satu rak gini, nggak ada batas-batasnya. Sehingga buku-buku tersebut harus ditumpuk sedemikian rupa. Ini 4 buku matematika, ini 2 buku bahasa Indonesia, ini 2 buku bahasa Inggris. 2 buku bahasa Inggris. Nah, ini diperhatikan lagi urutannya. Siapa tahu mau matematika yang di atas, atau bahasa Indonesia yang di atas, atau bahasa Inggris yang di bawah, dan lain-lain. Pasti diperhatikan lagi urutannya. Sehingga selain memfaktorialkan atau mempermutasikan masing-masing bukunya, kalian juga mutasikan buku-buku yang sudah dikelompokkan. Karena ada 3 kelompok, maka yang digunakan 3 faktorial. Berapa 3 faktorial? 6 ya? 6. 288 kali 6, jawabannya adalah 1728. Nah, caranya. Ada yang mau ditanyakan? Jadi permutasi caranya gampang diaplikasikannya. Tetapi yang sulit adalah bagaimana menyelesaikannya gitu. Jadi inti dari nomor 5 ini adalah 4 faktorial kali 3 faktorial dikali 2 faktorial. Semua ini sesudah dikalikan, kalikan lagi dengan 3 faktorial. Nah, ini konsepnya. Konsepnya adalah kalian kelompokkan dulu buku-bukunya, matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Nah, kelompok ini kan udah ditumpuk-tumpuk nih. Nah, 3 tumpukan ini dikelompokkan lagi tumpukannya. Jadi ibarat buku-bukunya udah dikaretin nih, udah dibungkus lah istilahnya. Kan bungkusannya masih bisa ditata lagi kan, ditata 3 jenis yang mana urutannya berpengaruh gitu. Urutan bukunya, tumpukannya itu. Sehingga selain kita faktorialkan masing-masing bukunya, kita faktorialkan juga kelompoknya gitu. Nah, ini yang perlu diasah gitu. Makanya untuk menjawab, untuk mempelajari peluang itu lebih ke perbanyak latihan soal, karena biar kita bisa tahu apa ya istilahnya, kira-kira ini soal selesainya pakai cara apa gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, jika tidak ada, kita lanjutkan ke yang kedua ya. Tadi kan yang 5 soal pertama udah selesai, kita masuk ke 5 soal yang kedua. Nah, ini adalah yang lebih kompleks ya. Lebih naik tingkat lah, level UN. Gitu. Ya UN atau SBM atau apa UTBK. UN udah masih ada nggak sih sekarang? Udah nggak ada, Kak. Udah nggak deh. Apa namanya yang tes baru AKM ya bukan sih? Iya, Kak. Ya, untuk yang pertengahan ya, kelas 11, 8, sama 5. Oke, kita masuk ke nomor 1 yang tahap 2. Kayaknya harusnya nomor 6 sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Nah, suatu SMA unggulan akan menyusun tim cerdas cermat yang beranggotakan 2 siswa IPS dan 3 siswa IPA. Jika di SMA tersebut terdapat 4 siswa IPS dan 5 siswa IPA yang berprestasi, maka berapa banyak komposisi tim cerdas cermat dapat terbentuk? Nah, baca dulu soalnya. Kakak beri kesempatan ya 30 detik lah untuk membaca soalnya dulu. Oke, nggak tahu 30 detik udah berapa belum ya. Kita lanjut aja. Kita ke blank space lagi. Oke, ini kakak hapus dulu.
sorry, harus erase all. Oke, kita masuk ke tadi yang pertama ada. Jadi sebenarnya dikelompokkannya gini ya, IPS dan IPA. Ada IPS, ada IPA. Tadi IPS itu butuhnya satu tim itu ada berapa orang? 2 ya. IPS 2 orang, ada 4 calon. Ini kakak tulis O ya. 2 orang, ada 4 calon. Sedangkan IPA 3 orang, ada 5 calon. Artinya kan diseleksi lagi, dipilih siapa yang terbaik gitu istilahnya. Nah, pertanyaan kakak, dalam memilih peserta cerdas cermat, itu pakainya permutasi atau kombinasi? Permutasi ya, Kak? Permutasi atau kombinasi? Ini kan peserta cerdas cermat ya, masih peserta nih ceritanya. Kakak misalkan ambil, kakak pilih 3 orang dari sini. Misalkan siapa ya? Di sini ada Bella, Devi, dan Hana. Nah, Bella, Devi, dan Hana itu misalkan anggota cerdas cermat gitu. Bella, Devi, sama Hana nih. Ini kan ceritanya 3 tim, 1 tim nih cerdas cermat. Terus kakak tulisnya kebalik. Misalkan kakak tulisnya Hana dulu, terus kakak tulis Bella, baru kakak tulis Devi. Pertanyaannya, ini sama apa beda? Sama. Sama ya, karena kan cuma peserta hitungannya. Kalau misalnya Bella, Devi, dan Hana ini tukeran kursi duduknya, jadi seperti ini polanya, akan tetap dihitung sama atau beda? Tetap sama. Nah, kalau tetap sama, artinya urutan tidak diperhatikan. Nah, apabila urutan tidak diperhatikan, maka yang digunakan adalah kombinasi. Kombinasi CNK. Nah, untuk yang ini, karena dibagi-bagi, maka selain menggunakan kombinasi, kita juga menggunakan aturan perkalian. Jadi kita kalikan. Karena IPS dan IPA kan dipisah. Tim IPS, tim IPS, tim IPA, tim IPA. Nah, ini kita cari dulu kombinasi antara 4 dan 2. Nah, berapa kombinasinya? Berarti yang di atas berapa faktorial? 4 ya? 4 faktorial dibagi 2 faktorial dibagi 2 faktorial. Gitu. Nah, berapa ini hasilnya? Untuk yang 6 ya, 6. Oke. Untuk yang IPS berarti ada 6 cara atau 6 kemungkinan lah. 6 kemungkinan yang bakal ikut cerdas cermat. Nah, untuk yang IPA 5 faktorial per 3 faktorial kali lagi 2 faktorial. Berapa hasilnya? 10. Nah, jadi setelah itu kita kalikan masing-masing. 6 dikali 10. Berapa hasilnya? 60. Jadi ada 60 cara untuk dapat memilih peserta cerdas cermat baik dari IPA maupun IPS gitu. Nah, mungkin kan IPS masuk IPA makanya dipisah gitu. Anak IPA masuk cerdas cermat IPS kan nggak mungkin. Jadi kita dipisah gitu. IPS, IPA, IPA baru kita kalikan. Untuk cara nomor 6. Oke, kita masih ada waktu ya. Berapa menit nih? Sekarang pukul 16.40. Mungkin kita bisa bahas sampai yang bahas soal yang ke ini. Yang sini, yang slide berikutnya mungkin nggak akan sempat ya. Ya insya Allah. Nah, oke, kita lanjut ke nomor 7. Seorang siswa yang mengikuti ulangan matematika harus mengerjakan 7 dari 10 soal yang tersedia ya. Banyak cara siswa tersebut memilih soal yang akan dikerjakan adalah, kalau ini simple sih. Nggak maksudnya nggak banyak soalnya. Penjelas keterangan di soalnya nggak banyak. Oke, tadi ada harus menjawab harus menjawab 7 dari 10 ya. 7 per 10 kakak bilang kayak gitu. Nah, pertanyaan kakak, untuk menjawab soal, misalnya kakak gini nih, kakak kan ini 7 soal nih jawabnya. Kakak jawab nomor 1 dulu, terus jawab nomor 4, terus jawab nomor 3. Terus kakak teman kakak jawabnya gini, 3, nomor 5, sama nomor 9. Pertanyaan kakak, kalau ini dikerjainnya bolak-balik, sama apa beda? Ngerjain soal. Beda apa sama?
tetap kehitung 7 soal nggak? Walaupun kakak ngerjain dari nomor 9 dulu. Terus ngerjain dari nomor 5. Terus dari nomor 3. Nah, teman kakak ngerjainnya dari nomor 5 dulu, terus nomor 9 ke nomor 3. Ngaruh nggak urutan itu dalam mengerjakan soal? Ya berpengaruh. Tidak. Enggak, Kak. Ayo, Enggak. ada yang berpengaruh, ada yang tidak. Ada yang enggak nih. Oke. Yang benar adalah tidak ya, tidak berpengaruh. Artinya apa? Kita baca lagi soalnya. Mana ini? Lalu. Nah, soalnya kan harus mengerjakan 7 dari 10 soal. Artinya setiap orang boleh ngerjain dari mana aja, asalkan 7 soal gitu. Nah, disitulah analisis yang perlu dipertajam lah istilahnya. Dalam memahami apakah soal ini dapat diselesaikan dengan cara permutasi atau kombinasi. Jadi, ketika kita ngerjain soal, lagi ulangan aja. Anak-anak kita kerjain ulangan. Ada yang ngerjain dari belakang dulu. Ada yang ngerjain dari depan dulu. Ngaruh nggak? Enggak. Karena yang penting 7. Mau dia dari 10, nomor pertama nggak dijawab, mau dia dari awal, nomor akhir nggak dijawab, terserah gitu. Jadi nggak mesti ada urutan. Sehingga yang digunakan adalah kombinasi. Kombinasi dari berapa dan berapa? Halo? Kombinasi dari berapa dan berapa nih? 10 dan 7. 10 dan 7. Oke. Bisa kalian hitung berapa jawabannya? 240. Berapa jawabannya tadi? 100? 240. Oh, 240. Oke, benar ya. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan terkait soal nomor 7 tadi? Oke, tidak. Oke, sebentar dulu ya. Akas itu dulu. Oke, karena waktu sudah mendekati pukul 5 ya, takut kakak lupa. Sembari kakak jelaskan sampai waktunya habis, kalian isi yang ada di chat ya, terkait dengan link feedback tutor ya. Kalian isi, oke, sembari ngisi, sembari jalan ya, oke? Kakak takut lupa kalau nge-share di akhir, takut udah lewat, terus lupa dikasih, oke? Sembari itu kita lanjut ke nomor 8. Ya, masih ada kemungkinan 2 soal lagi yang dapat kita bahas. Nah, ini sudah mulai kompleks lah. Tapi soalnya. Nah, kita masuk ke nomor 8. Neymar akan melakukan tendangan penalti yang dijaga oleh De Gea. Peluangnya dalam mencetak 1 gol adalah 3/5. Jika Neymar melakukan 3 kali tendangan penalti, maka peluang untuk mencetak 2 gol adalah, ini nggak bisa langsung jawab 2/3 ya. Tadi 3 kali tendangan, 2 gol, jadi 2/3. Tidak semudah itu. Ini termasuk materi peluang juga, dan ada kombinatorikanya juga. Jadi campur. Nah, bagaimana cara menjawab menjawab soal nomor 8 ini? Pasti bingung, karena tentunya pasti ada banyak cara lah yang harus kita kerjakan. Oke. Tadi Neymar ya. Neymar melakukan tendangan penalti. Peluangnya itulah 3/5. Peluang apa dia? Peluang gol atau peluang nggak gol? Ya, jadi peluang gol ya. Oke. Peluang golnya 3/5. Berarti kalau peluang golnya 3/5, peluang tidak golnya berapa? Berapa peluangnya maksudnya? 2/5. Ya, betul, 2/5 ya. Jadi 3/5 tendangan gol, terus
2/5-nya nggak gol ya. Kakak tulis X aja ya. Gini. Nah, Neymar ini melakukan 3 kali tendangan. Nah, berapa banyak kemungkinan peluang melakukan 2 gol? 2 gol doang nih. 2 gol dari 3 sepakan. Dari 2 gol dari 3 sepakan. Berapa peluangnya? Nah, peluangnya di sini yang pertama, dia melakukan tendangan 3 kali ya. 3 kali dan dia ngarep 2 gol. Berarti 3 tendangan kakak pakai bola aja ya. 1, 2, 3. Tendangan pertama gol. Berarti berapa peluangnya? Kan dia berharap 2 gol. Nah, kakak kasih 3 tendangan nih. Berarti ini bola gitu. Nah, tendangan pertamanya gol. Berarti kan 3/5 ya. 3/5 dikali tendangan keduanya gol juga. Boleh nggak gol juga, yang penting 2 lah. 3/5 lagi. Tendangan ketiganya nggak gol. Artinya kan dia udah memenuhi syarat kan. Nah, udah kayak gini, tendangan pertama gol 3/5. Tendangan kedua gol 3/5. Tendangan ketiga karena cuma butuh 2 gol, berarti dia nggak gol kan, 2/5. Dikali kombinasi dari yang tadi 3 sepakan atau 3 tendangan 2 gol. Nah, ini caranya seperti itu. Jadi campuran dari peluang dan juga kombinatorika. Oke. Jadi berapa nih jawabannya? 3 kali 3 kali 2 itu apa ya? 18. 18 per 125 dikali kombinasi dari 3 dan 2. 3 ya jadinya ya. Nah, 18 per 125 dikali 3. Jawabannya adalah 54 per 125. Oke, ada yang mau ditanyakan? Karena soal ini sedikit membingungkan sih, bukan membingungkan sih, lebih baru gitu. Istilahnya nggak asing gitu. Asing, sorry. Oke, jika ada tidak ditanyakan, kita masuk ke soal terakhir ya, karena waktu juga sudah mendekati pukul 5, tidak terasa sudah hampir 2 jam kita mengadakan live class ya. Di mana ini, Pak? Kita bahas satu soal terakhir, nanti PPT-nya di-share. Tenang aja. Nah, oke, kita ke soal terakhir ya, soal nomor 9 atau soal nomor 4 di sini. Di dalam kotak, sebuah kotak ya, terdapat 3 bola biru, 6 bola merah, dan 2 bola putih. Jika diambil 7 bola tanpa pengembalian, artinya sekali ngambil nggak ditaruh lagi, langsung ambil aja. Maka peluang banyak bola merah yang terambil 3 kali lebih banyak dari bola putih adalah, oke, kakak kasih waktu dulu untuk membaca soal ya. Kakak kasih highlight juga nih untuk apa yang harus diperhatikan. Ini apa ini? Naruto klaim Uzumaki Banana. Oke. Oke, udah ya. Tadi ada sedikit gangguan. Masuk lagi orang yang tadi, nggak tahu. Oke. Oke, Kak minta trik ngerjain ada nggak ya? Ada kok pasti. Ada. Tapi yang penting adalah kalian harus paham dulu istilahnya apa ya? Minimal kalian tahu cara menyelesaikannya menggunakan apa gitu. Oke, kita ke soal terakhir ya. Waktunya juga sudah sebentar lagi.
Oke, di dalam kotak terdapat 3 bola biru, 6 bola merah, dan 2 bola putih. Jika diambil 7 bola dan tanpa pengembalian, maka peluang banyaknya bola merah yang terambil 3 kali lebih banyak dari bola putih adalah Oke, kita ke blank space lagi ya. Oke, kita ke blank space. Nah, oke, tadi ada 3 bola putih. Oke, sorry. Ulang. 3 bola biru, merah, putih. Ini ada lagi, tapi nggak apa-apa. Oke, kita pakai pen lagi. Tadi kan ada 3 putih, 3 biru ya, 3 biru, 6 merah, 2 putih. Benar nggak sih? Kakak cek dulu. Benar. Oh sorry, biru yang 3 biru, ya benar 3 biru, 6 merah, 2 putih. Oke benar ya. Diambil 3 kali lipat. Jadi berapa peluang P, kakak tulis P aja. 3 bola merah, 3 kali merah ya, kakak tulis merah itu 3 kalinya biru. Pertanyaannya, kalau kakak ambil 1 bola biru, berarti 3 kali lipatnya berapa? 3. 3 ya, 3 merah. Berarti karena ada 7 bola, kakak tulis dulu, 7 bola yang diminta, berarti kalau udah ada 1 biru dan 3 merah, bola putih yang diambilnya berapa? Kak, mohon maaf. Itu 3M putih. 3 kali. Itu bukan biru tapi putih. Bentar. Iya, kakak lupa pertanyaannya tadi ya. Bola merah lebih banyak dari... Oh ya, putih harusnya ya. Oke, berarti hapus dulu. Satu putih, 3 merah. Berarti biru yang diambil berapa? 3 ya, sisanya kan. Ini bisa. Kalau kakak ambil 2 putih, berarti merahnya diambil berapa? 6. Nah, apakah bisa 2 putih dan 6 merah, sedangkan yang diambil cuma 7 bola? 2 sama 6 kan 8 ya. Berarti ini bisa nggak nih, pola yang kayak gini? Bisa. Nggak bisa. Berarti yang kita pakai adalah yang ini. 1 putih, 3 merah, dan 3 biru. Ini yang kita cari peluangnya. Peluang mencari 3 bola biru, 3 bola merah, dan 1 bola putih. Berapa peluangnya? Nah, artinya gini, kita gunakan apa? Apakah kakak ngambil bola putih ngaruh nggak ke urutan? Kalau ngambil bola dari kotak, urutannya mempengaruhi nggak? Enggak, Kak. Betul. Nah, udah mulai paham ya. Berarti kalau tidak, jawabannya adalah kombinasi untuk menyelesaikan soal ini. Nah, kombinasi adalah kombinasi yang dicampur dengan aturan perkalian. Gitu. Karena yang ditanyakan peluang, maka nanti akan kalian bagi dengan NA per NS. Gitu. Kalian cari dulu NA-nya. NA-nya caranya kayak gimana? Ya tadi itu. Kita gunakan, kombinasi dari masing-masing bola. Yang pertama bola apa? Bola biru boleh. Bola biru ada 3, diambil 3. Berarti kombinasi dari 3 dan 3. Lalu bola merah ada 6, berarti kombinasi dari 6 dan 3. Karena yang diambil 3 ya. Lalu ada bola putih. Bola putih punya 2, diambil 1. Ini yang kita cari. Berapa kombinasinya? Kombinasi 3 dan 3 berapa? 3 faktorial dibagi 3 faktorial. 6. No. Bukan 6 ya. Kalau 3 faktorialnya 6. Tapi kombinasinya? 1/2.
Bentar, ini mengganggu lagi. Oke. Kan ini 3 faktorial, 3 faktorial. Kombinasi ya langsung ya, 3 faktorial. Dibagi 3 faktorial. Dibagi 0 faktorial. 0 faktorial kan 1 ya. Berarti 3 faktorial dibagi 3 faktorial berapa? 1. 1, oke. Nah, sekarang 6 faktorial dibagi 3 faktorial dibagi 3 faktorial. Berapa ini? 2. Yakin 2. 6 faktorial kan 720. 6 dikali 6. 20, Pak. 20. Ya, betul, 20 ya. Nah, kalau ini 2 faktorial dibagi 1 faktorial, 2. 2 dibagi 1, 2 ya. 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 Nah, kalau pertanyaannya berapa banyak cara, jawabannya 40. Tapi kalau kita lihat soalnya, itu kan ditanya peluang ya. Peluang. Maka ini baru belum selesai gitu. Bukan salah ya, belum selesai. Jadi baru 40, ini baru NA-nya. Nah, kita cari ruang sampelnya atau populasinya. Berapa populasinya? Anggaplah tadi kita butuh berapa bola? 7. 7. Total bola ada berapa? 3, 6, 2. Tuh ada berapa? 11. Betul, 11. Berarti dicari 11 faktorial dibagi 7 faktorial dan 4 faktorial. Tuh. Jadi bagi titik sampel dan ruang sampel. Titik sampelnya adalah masing-masing bola, ruang sampelnya adalah bola secara keseluruhan, ya 7 ini. Nah, jawabannya adalah kakak langsung aja 330. Sehingga peluangnya, kakak tulis di sini PA ya. Kakak tulis di sini. PA itu sama dengan NA dibagi NS. NA-nya berapa NA-nya? 40. 40, betul. Itunya? 330. 330. Nah, berarti peluangnya adalah coret aja nolnya. 4/33. Betul. Jawabannya adalah 4/33. Oke. Ya, selesai. Oke, karena sudah menunjukkan pukul 5 kurang ya. Karena sudah mengikuti 5 orang, maka kita cukupkan pertemuan kali ini. Oke, ada pertanyaan nih dari Fajar K, 4 faktorial dari mana ya? Oh, yang ini yang 4 faktorial ya. 4 faktorialnya didapat dari kombinasi. Kan kombinasi dari 11 dengan 7. Nah, jadi kan rumus kombinasi itu kan n faktorial dibagi k faktorial. Sorry, ini susah ya. K faktorial dibagi n min k. Nah, n min k faktorial. Tuh. Jadi, kan n-nya 11, k-nya 7. 11, 7, 11 dikurang 7. Sehingga jawaban adalah 4. Seperti itu. Oke. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu.